Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bih wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa Al-Imarah TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam pertemuan pembahasan tentang kaitan dengan puasa Ramadan, yang dalam hal ini insyaallah akan kami bawakan, yaitu berkaitan tentang masalah hal-hal yang membatalkan puasa. Ayuhal hadirun wal hadirat, ayuhal musyahidun rahimakumullah. Hal-hal yang berkaitan dengan yang membatalkan puasa berbeda-beda dalam hitungan jumlahnya. Ada yang 8 perkara, ada yang 9, 10, bahkan lebih. Yang pada hakikatnya adalah sama, cuma berbeda-beda dalam hal perinciannya. Ada yang diglobalkan sehingga lebih sedikit, ada juga yang diperinci satu persatu sehingga cenderung banyak. Maka dalam hal ini kami akan mengambil berkaitan dengan hal tersebut, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa dari kitab Tadhib fi Adilati Matanul Ghayah wa Taqrib. Musannifnya yaitu Dr. Mustafa Dibago. Termasuk ini adalah matan Abi Suja. Kalau bahasa kita anak pondok biasanya nyebutnya bahwa kitab ini adalah dalil takrib. Dalam kitab Tadhib atau dalil takrib ini disebutkan bahwasanya hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 10. Asyaratu asya. Yang pertama adalah ma wasala 'abdan ilal jawf. Segala sesuatu yang melewati secara sengaja ke lubang yang terbuka. Lubang yang mana? Lubang yang ada di sekujur tubuh kita. Pertama, lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, kubul, kelamin kita, ataupun dubur kita. Jadi ada 5. Secara sengaja, walaupun jauh, mulut, hidung, dan telinga itu ada batas-batasnya. Untuk mulut, batasnya adalah hulkum. Hulkum itu kalau bahasa kita namanya kerongkongan, tenggorokan. Jadi sesuatu apapun itu melewati hulkum, maka otomatis puasanya batal kalau disengaja. Gitu. Sedangkan kalau hidung itu batasnya adalah sejajar dengan mata atau biasa disebut dengan muntaha khaisu, artinya insan, ujung insan itu. Jadi patokannya kalau kita menghirup
air pakai hidung lalu terasa panas, maka itu sudah nyampe ke batas daripada jauf itu. Sedangkan untuk kuping batasnya adalah sejauh kita melihat kuping dari luar. Berarti kalau yang tidak terlihat maka itu adalah batas, sudah melewati batas. Jadi ada batas-batasnya. Jadi lubang yang dikatakan bahwa ilal jaub itu amdan, ma wasala amdan ilal jaub itu ada batas-batasnya. Sekarang yang kita bahas adalah kerongkongan. Apa yang biasanya yang sering dipertanyakan orang berkaitan dengan jaub, ma wasala amdan ilal jaub, dalam hal ini adalah kerongkongan. Yang biasanya dalam syak adalah iskal itu, yang banyak pertanyaan-pertanyaan itu adalah satu masalah air ludah. Apakah kalau kita minum ludah kita kembali itu apakah batal atau tidak? Maka dalam hal ini ada aturan-aturan apakah itu batal atau tidak ketika kita menelan ludah. Yang pertama adalah ketika ludah itu tidak keluar dari mulut, maka hukumnya ketika kita telan kembali, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ludah itu keluar, misalnya dipermainkan oleh kita keluar dari mulut, lalu kita minum lagi, maka itu membatalkan puasa. Atau bisa jadi ludah orang lain. Apa itu ludah orang lain? Contoh misalnya kita punya istri, ketika bulan puasa bercumbu misalnya, lalu kita ciuman, lalu tanpa sengaja misalnya ludahnya ke bawah ke kita, lalu kita minum dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa kita. Makanya sebagian ulama memakruhkan bagi pasangan suami istri yang muda ketika bercumbu ketika di siang hari di bulan Ramadan, karena takut tidak bisa menahan diri hawa nafsunya. Tapi membolehkan bagi yang sudah tua ataupun yang sudah berumur, artinya syahwatnya lebih kecil daripada yang muda. Ayuhal musyahidun rahimakumullah, itu berkaitan dengan ludah. Lalu gimana kalau misalnya kita kumur-kumur, misalnya kita mau sholat, kita wudhu, apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Ya patokannya tadi, selama air itu tidak melewati hulkum, kerongkongan itu, maka itu tidak membatalkan puasa. Apalagi berkumur-kumur ketika wudhu itu sunnah. Kalaupun misalnya kita berkumur-kumur di luar wudhu pun, itu boleh-boleh saja dan tidak membatalkan puasa selama tidak ada air yang masuk melewati hulkum. Gitu. Apalagi posisi misalnya wudhu gitu. Makanya tadi kaitan balik lagi ke masalah ketika suami istri bercumbu dengan suami dengan istrinya atau istri dengan suaminya, hendaknya setelah itu dia berkumur-kumur, karena jangan-jangan takutnya ada ludah istri yang terbawa di mulutnya. Hendaknya dia berkumur-kumur dan memuntahkannya kembali. Lalu bagaimana ketika misalnya kita lupa makan, lalu pas ketika pertengahan belum masuk hulkum, lalu makanan itu kita ingat, maka kita juga ketika ingat ya udah kita mutain dan kita berkumur-kumur. Selama kumur-kumur itu tidak memasukkan makanan atau minuman, maka itu tidak membatalkan wudhu. Ayuhal musyahidun alimah rohtipi rahimakumullah. Lalu kaitan lagi yang berkaitan dengan tenggorokan itu sikat gigi. Bagaimana hukumnya orang menyikat gigi ketika pagi, siang ataupun sore? Walaupun ikhtilaf di situ ada yang mengatakan bahwa
Ketika pagi itu boleh, tapi ketika siang, ketika keluar bau dari mulut orang yang berpuasa, itu makruh ketika kita menghilangkannya dengan kumur-kumur, karena berkaitan dengan bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik, atyab, dibandingkan dengan minyak misk. Ayuhal musyahidun Al-Imarah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tadi ma wasala amdan ilal jaub warroksi, kepala, dan ini biasanya adanya di medis. Kalau pemahaman saya pribadi bahwa ini adalah di medis. Ketika memasukkan sesuatu ke lubang yang tidak terbuka, yang tadi 5 yang kita sebutkan tadi, misalnya ke kepala, di sini warroksi, kepala, itu bisa jadi di medis. Maka itu termasuk daripada membatalkan puasa. Tadi yang sengaja memasuki lubang yang 5 itu membatalkan puasa. Tadi kita baru bicara kerongkongan, maaf, lalu hidung, kuping ya sama juga, termasuk kita zakar kita, termasuk kelamin kita, termasuk dubur kita. Jika misalnya kita ngorek-ngorek, ibaratnya kalau bahasa kasarnya sampai dalam, maka bisa jadi itu menjadikan puasa kita batal. Warroksi medis itu kebanyakan ketika dilakukan di rumah sakit. Yang selanjutnya adalah yang ketiga yang membatalkan puasa adalah wal huknatu fi ahadis sabilain, memasukkan sesuatu. Nah tadi makanya kenapa nggak kita bahas, memasukkan sesuatu fi ahadis sabilain, di salah satu baik alat-alat kelamin kita ataupun dubur kita. Misalnya dikarenakan sakit, lalu ada alat yang harus dimasukkan ke kelamin kita, maka batal puasa kita. Ataupun misalnya ada biasanya anak panas ataupun ada penyakit apa, ambeien, lalu susah buang air besar, lalu memasukkan dari belakang, maka batal puasa kita. Jadi sesuatu yang dimasukkan lewat lubang depan maupun lubang belakang, maka itu membatalkan puasa kita. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu kita sengajakan biar muntah, gitu. Kecuali tidak sengaja. Kalau tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Tapi yang tidak sengaja pun ketika kita muntah, hendaknya setelah muntah kita berkumur-kumur, lalu kita buang kotoran yang ada di mulut kita. Karena kalau kita makan lagi, minum lagi apa yang tadinya dari dalam mulut, itu membatalkan puasa juga. Yang selanjutnya, yang kelima adalah wal wat'u amdan fil farji, bersenggama, berjima. Misalnya suami istri melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan siang hari, maka itu membatalkan puasa. Bahkan kafaratnya berpuasa syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 fakir miskin, gitu. Lalu gimana kalau misalnya dia posisi dalam perjalanan? Misal ada orang yang kerjanya ke luar negeri atau ke luar daerah bersama istrinya.
Kalau memang dia itu perjalanan betul, niat awalnya adalah perjalanan, itu maka diperbolehkan melakukan jima itu. Tapi kalau ngakalin pikih, biar dengan istri saya nggak kuat misalnya, akhirnya ayo kita perjalanan, biar nanti kita buka lalu kita melakukan jima itu kembali lagi ke niat. Kalau bahasa kita ngakali fikih, walaupun ada sebagian ulama membolehkan itu, tapi sebagian ulama yang lebih hati-hati bahwa itu tidak boleh, karena kembali lagi kepada niatnya seperti apa. Berarti tarkus siam, meninggalkan untuk berpuasa, dan itu nggak boleh. Yang selanjutnya adalah, yang keenam adalah wal inzalu am mubasyaratin, keluar mani dengan sengaja. Bisa, mohon maaf, bercumbu dengan istri walaupun tidak nempel, tapi ujuk-ujuk dia keluar mani, maka batal puasanya. Makanya kenapa pengantin atau suami istri yang muda itu makruh ketika bulan puasa dia bercumbu itu, karena takut tidak bisa menjaga syahwatnya. Nah, takut nanti puasanya batal, atau bisa jadi dia, mohon maaf, onani, naudzubillah min dzalik, itu batal puasanya, dan dia harus mengkodok di waktu yang lain, gitu kan. Kalau mimpi basah siang hari misalnya ketiduran lalu dia bermimpi, itu tidak membatalkan puasa. Jadi cuma itu, jadi keluar mani karena tadinya ada percumbuan, ngayal. Kalau ngayal kan maksudnya ke onani itu, maka itu masuknya kepada batalnya puasa. Itu. Yang selanjutnya adalah yang ke-7 adalah haid. Haid, nifas, lalu junun, gila. Ini mohon maaf kita persingkat karena memang waktu kita durasinya nggak banyak, kita ditentukan oleh Alimarah TV. Gila, jadi ketika misalnya lagi enak-enak diem, sadar, tahu-tahu ujuk-ujuk gila, maka puasa yang pada waktu itu menjadi batal. Kalau pingsan gimana? Kalau pingsannya tidak seharian, nggak batal. Misalnya pingsannya ya paling sejam, nggak batal. Yang batal itu kalau pingsannya dari awal sampai akhir, gitu kan, itu bisa membatalkan pingsan yang lama. Walaupun dalam masalah pingsan itu ikhtilaf antara ulama banyak di situ. Dan yang terakhir adalah wariddah, murtad, artinya keluar dari Islam. Jadi misalnya ada orang paginya dia muslim, pas siang walaupun dia berpuasa, pas siang dia murtad, maka otomatis dia batal puasanya. Ayuhal musahidun, para sahabat Alimarah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin hal-hal yang membatalkan puasa di bulan Ramadan, yang kalau dalam kitab Tadhib ini ada 10 perkara. Semoga kita semua ketika melaksanakan puasa Ramadan ini adalah dikarenakan Ramadan ini ibaratnya adalah mesin cuci, kita itu sedang dicuci. Maka dalam hadis ada istilah likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-saum. Setiap sesuatu itu harus ada zakatnya,
Dan zakatnya jasad itu adalah dengan berpuasa. Gitu. Jadi kita itu sedang dicuci habis di bulan Ramadan, sehingga nanti ketika Idul Fitri kita kembali bersih, putih bersih, seperti halnya baju yang putih bersih tanpa noda setitik pun. Dan semoga juga ibadah kita tidak hanya saum, semuanya, dari mulai sholat, sodako, bisa juga yang hari ini ada umroh, ataupun yang lainnya, itu diterima. Karena dalam sebuah hadis dikatakan likulli syai'in babun wa babul ibadah as-shaum. Segala sesuatu itu ada pintunya, sedangkan pintunya ibadah itu adalah as-shaum, yaitu adalah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi ibadah, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadi rasa lapar, rasa haus doang. Rubba min shaim laisa syamuhu ilal ju' wal atas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.